Saudara, kendati masih diliputi kondisi pandemi, Bank Jateng berhasil menorehkan catatan kinerja yang gemilang di tahun 2021 lalu. BUMD yang dimiliki pemerintah daerah se-Jawa Tengah ini mencatatkan laba usaha yang meningkat hingga 12,81% dari tahun 2020 menjadi 1,74 triliun rupiah. Bertumbuh dan tetap sehat menjadi fokus utama dari Bank Jateng. Lantas langkah-langkah seperti apa yang diambil Bank Jateng sehingga mampu menunjukkan pertumbuhan yang cemerlang tersebut? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno. Halo Pak Supriyatno, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Bank Jateng sudah mencatatkan prestasi yang luar biasa. Tidak mudah pastinya ya untuk bisa survive di masa pandemi, tapi Bank Jateng berhasil untuk tidak hanya survive, tapi mencatatkan prestasi yang gemilang, Pak. Nah kan kalau kita bicara mengenai pandemi ini kan hampir 2 tahun berjalan. Ya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih Indonesia atau dunia ini masih diliputi oleh pandemi. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya Bank Jateng ini melihat tren pemulihan ekonomi dari tahun 2021 lalu? Ya, kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, dari kontraksi kemudian pertumbuhan negatif, kemudian kita lihat di kuartal 2, 3 di tahun lalu sudah menunjukkan positif, maka itu menjadi pertanda bahwa pasar sudah mulai bergeliat. Betul. Dan ini menjadi harapan bukan hanya Bank Jateng tapi perbankan nasional dan para pelaku bahwa menunjukkan isyarat ke depan kita harus optimis. Betul. Saya kira ini menjadi isyarat utama. Nah setelah itu barulah kita sekarang kalau kita lihat sampai di kuartal pertama 2022 saja, khusus untuk Bank Jateng pertumbuhannya semakin baik. Baik itu aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Ini menjadi menarik dana pihak ketiga ini ketika 2 tahun para pelaku termasuk juga masyarakat susah untuk membelanjakan bahwa tingkat tabungan kita cukup tinggi. Nah sekarang artinya apa? Daya beli masyarakat sudah mulai tumbuh. Nah ini tentu saja senang dong Bang. Betul, tren yang positif begitu ya Pak ya. Gitu. Kalau itu kan tren dari perekonomian 2001 yang memang semakin meningkat. Kalau tahun ini seperti apa Bapak melihatnya? Tahun ini kita misalnya saja Bank Jateng kalau dari sisi angka pertumbuhannya relatif kredit sudah di atas 5%. Kalau pertumbuhan nasional kan di angka 5,5 kita sudah menunjukkan itu. Kredit sudah tumbuh berarti. Khususnya juga di samping komersial justru yang menarik kredit konsumer ini menjadi sesuatu. Betul. Artinya apa? Ini menjadi pertanda bahwa daya beli masyarakat sudah mulai tumbuh, mereka mulai mau berbelanja, transaksi meningkat, betul. sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menjadi banyak harapan orang. Oke. Jadi memang ada tren positif dari masyarakat, ya kan, daya beli masyarakat semakin meningkat, pastinya ini juga memberikan efek yang positif ya secara domino. Lalu kaitannya sendiri dengan bisnis perbankan ini seperti apa sih Pak? Nah, bisnis perbankan itu ukurannya kan sebenarnya mudah, bukan untung rugi, tetapi kita melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, di mana restrukturisasi kredit tahun-tahun lalu kan cukup besar. Cukup besar, benar. Sehingga ke depan yang tidak harus kita lakukan bagaimana kita menurunkan risiko kredit ini menjadi sesuatu. Iya kan? Nah, sekarang coba bayangkan Mbak Amanda. 2 tahun terakhir kita dihadapkan pada bagaimana kita merestrukturisasi kredit-kredit, khususnya kredit kecil juga. Dan itu puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Jadi kemarin itu karyawan-karyawan kami sibuk untuk merestruct itu. Nah, fasilitas restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pemerintah, yang mestinya akan berakhir, ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai, jangan sampai kualitas kredit yang sekarang kita jaga ini menjadi menurun. Itu pertama. Yang kedua juga nanti bagaimana
dengan peningkatan kredit yang semakin meningkat ini juga harus kita jaga. Agar apa? Agar NPL, non-performing loan, khususnya Bank Jateng, juga pada level yang bisa kita katakan satisfied. Ini juga sebuah upaya tersendiri di samping penyaluran kreditnya. Oke. Itu resiko kredit. Resiko kreditnya ya. Selanjutnya? Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini UMKM ini juga luar biasa, Mbak. Nah, ini tentu saja kita juga harus di samping kesiapan SDM, teknologi. Teknologinya. Ini juga harus cepat kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Sekarang orang kan, Mbak Amanda sendiri kalau transaksi di bank kan sudah di rumah saja lah Pak. Betul. Ini kan menjadi sesuatu tantangan buat kami, apalagi sekarang, meskipun PPKM sudah selesai gitu selesai ya. Oke. Sehingga Jadi ke depan ini teknologi, kemudian kesiapan SDM, termasuk bagaimana kita menjaga resiko kredit akan menjadi sesuatu. Oke, jadi itu tadi yang dihadapi sebenarnya tidak hanya oleh Bank Jateng tapi oleh perbankan secara nasional ya, adalah kesiapan dalam memberikan tadi kredit gitu ya, keamanannya sendiri dan juga bahkan bisa catch up dengan teknologi atau perkembangan zaman dan SDM-nya juga harus ditingkatkan. Tapi menurut Pak Supriyatno sendiri, apa saja sih yang menjadi tantangan khususnya Bank Jateng sendiri dalam dalam mendukung pemulihan perbankan di tahun ini? Nah, begini, khususnya bagi kami bank daerah, kami ini mempunyai dua fungsi, Mbak. Pertama ya cari laba sebesar-besarnya ya, itu jelas. Tetapi laba itu kemudian kita kembalikan sesuai fungsi kami sebagai bank pembangunan daerah atau agen pembangunan. Jadi laba usaha kita kembalikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, bupati, wali kota, gubernur. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi setempat. Betul. Dan perlu saya sampaikan bahwa di antara BUMD saya kira lebih dari 75% PAD-nya, penerimaan asli daerah itu berasal dari laba usaha BPD. Oke, Jadi intinya ya kita diharapkan Bank Jateng ini menjadi sokok guru bagi ekonomi daerah. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pertahankan. Oke, jadi ini punya dua tanggung jawab besar sebenarnya ya sebagai bank daerah yang pasti untuk mencari laba dan juga menjadi agen pembangunan daerah setempat gitu ya. Nah, ini menarik sih sebenarnya melihat pertumbuhan ekonomi saat ini yang bisa dikatakan masuk mulai trennya positif Pak Supriyatno. Tapi sebenarnya bagaimana performa pertumbuhan Bank Jateng kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2021 lalu? Gini, kalau dari sisi aset kita tumbuh 9,9. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga kita sudah di atas 1 digit ya, 11%. Kemudian kredit more or less di angka 4-5%. Artinya apa? Artinya bahwa di satu sisi tabungan masyarakat meningkat cukup. Nah, itu harus dikelola oleh bank dalam bentuk penyaluran kredit dengan cara yang lebih intensif dan cara-cara yang aman. Ya, angka-angka pertumbuhan ini kita lihat memang positif ya. Tetapi satu hal lagi yang tadi saya sampaikan, di samping penguatan risk appetite, bagaimana kita menaksir risiko, juga permodalan perlu kita perkuat. Ini menjadi tantangan tersendiri ya. Ya, Oke, apalagi di masa seperti sekarang ini. Wah, ini menarik sekali Pak Supriyatno, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya Pak. Dan kita akan kembali usai jeda, saudara, jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi, masih bersama dengan Direktur Utama Bank Jateng, Bapak Supriyatno. Pak, tadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai yang telah dilakukan oleh Bank Jateng terkait misalnya restrukturisasi, gitu, kredit atau pemberian kredit. Tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk saat ini kan memang pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa semua bidang usaha itu sejalan, sama cepatnya gitu pertumbuhannya. Kalau dari Bank Jateng sendiri terkait hal ini, khususnya dalam pemberian restrukturisasi kepada para kredit, apa program yang dijalankan? Ya,
sebagaimana yang saya tadi sampaikan bahwa bank dalam hal ini harus menaksir resiko-resiko di masing-masing segmen atau masing-masing lapangan usaha. Di mana yang memiliki resiko tinggi, mungkin kita porsinya kita kurangi. Kemudian di resiko-resiko yang memang juga menjadi hajat orang banyak dan itu misalnya UMKM. Ini sekarang kan betapa UMKM ini mulai bergeliat. Nah ini kita utamakan di sana. Artinya kita utamakan di samping juga penyaluran kreditnya, juga fasilitas dan juga keringanan-keringanan tingkat bunganya. Kalau tadi di iklan ada kredit milenial, kemudian kredit untuk yang di pasar-pasar, termasuk juga jangan salah sangka UMKM kita juga sudah go ekspor. Ini juga kita siapkan. Nah sehingga setiap resiko itu atau profil resiko di masing-masing segmen kita identifikasi, kemudian kita kelola baik dengan credit risk management. Nah sehingga apa? Sehingga memang resiko itu kan memang dihadapi oleh bank kan, bank memang bisnisnya resiko. Betul. Nah dengan profil resiko yang berbagai macam itu, maka kita kelola bahwa kita bisa nanti pada sebuah angka, oh ini aman. Sehingga apa? Sehingga NPL kita tetap terjaga. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bagi dunia perbankan. Jadi NPL-nya tetap terjaga, tapi di satu sisi juga mempertimbangkan krediturnya sendiri ya, Pak ya. Jadi diperhatikan gitu ya. Pak, kalau tadi Bapak juga sempat menyinggung mengenai UMKM, ini menarik. Kalau kita tahu kan memang Indonesia sendiri salah satu main core-nya ya pertumbuhan ekonomi adalah UMKM juga ya. Nah, kalau dari Bank Jateng sendiri peran yang memang secara aktif dilakukan oleh Bank Jateng dalam mendorong dan menumbuhkan UMKM khususnya di Jawa Tengah ini seperti apa sih, Pak? Jadi begini, UMKM ini kan pertama memang mereka perlu permodalan. Kita bantu dengan fasilitas kredit. Dan kita pun kita golong-golongkan dari yang milenial. Jangan salah, startup ini sekarang juga tumbuh. Betul. Di sektor itu. Itu kita harus tangani. Nah, daya tarik kita juga sampaikan ke mereka. Kemudian juga kredit-kredit yang UMKM lainnya, dari yang industri menengah sampai yang kecil, termasuk yang di pasar-pasar, mbok bakul itu ya harus kita sasar. Karena kalau tidak kita sasar, maka kalau di Jawa Tengah itu namanya bank plecit. Bank apa, Pak? Bank plecit. Plecit itu artinya rentenir-rentenir itu. Jangan salah, mereka itu dari subuh sudah bergerilya ke pasar-pasar, dan ini tidak salah karena mereka lebih pagi kan. Nah ini juga, tapi bunganya luar biasa. Tinggi nah ini juga menjadi perhatian kita. Nah kemudian di samping permodalan juga pemasaran kita bantu. Seperti apa itu, Pak? Nah pemasaran ini kan sekarang sudah masuk ke era digital. Maka kita juga membantu tentu saja dengan co-working space. Mereka bisa juga akses internet di kantor setiap cabang kami. Kemudian juga kita menciptakan marketplace khusus sendiri untuk UMKM di Jawa Tengah. Jadi UMKM yang ada di Sragen langsung bisa masuk ke marketplace, sehingga secara nasional mereka bisa diakses oleh pasar. Betul. Ini juga menarik. Kemudian di samping itu juga kita melakukan pendampingan. Pendampingan ini terkait dari pola manajemennya, juga packagingnya. Nah ini menjadi daya tarik sendiri. Nah ini kalau kita paling tidak 3 hal ini kita kelola dengan baik, termasuk juga misalnya bazar-bazar, expo untuk UMKM. Kita sudah di Jawa Tengah ini yang langsung Bapak Gubernur Pak Ganjar langsung menangani itu. Jadi sudah ada 3 atau 4 event nasional, bahkan untuk pasar global UMKM kita kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan OJK, menghubungi masing-masing duta besar di negara-negara, misalnya di China, dan terakhir kemarin dengan Eropa, viral tentunya dengan. Luar biasa ya. Ini pasar-pasarnya harus kita buka, dan ternyata memang menarik, karena produk-produk kita ini berkualitas, relatif murah, tetapi akses pasar internasional perlu kita buka. Nah, hal ini harus
kita lakukan. Jadi respon dari customer-nya gitu ya, baik lokal maupun internasional itu positif sekali ya Pak ya? Benar. Oke, itu tadi adalah 3 hal yang utama yang dilakukan oleh Bank Jateng dalam membantu pertumbuhan perekonomian khususnya UMKM, pemodalan, pemasaran, dan juga pendampingan. Ya. Bahkan ada ini lagi ya, event-event untuk pengenalan lebih jauh terhadap produk ya. Menarik sekali nih Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, Bank Jateng sendiri kan ini mendapatkan predikat sebagai bank sehat, ya kan? Predikat bank sehat itu nggak gampang gitu Pak ya. Tapi sebenarnya kriteria yang dicapai oleh Bank Jateng sehingga mampu mempertahankan predikat tersebut itu apa saja sih Pak? Apa sih yang menjadi Bank Jateng bisa mendapatkan predikat itu? Ya, ini kan penggolongan sehat itu disampaikan oleh regulator ya, OJK ya. Nah, memang untuk mendapatkan kategori sehat itu memang ada beberapa, diantaranya adalah elemennya adalah bagaimana Bank Jateng mampu untuk mengelola risiko. Biasanya ada 3 nih. GRC government-nya bagus, corporate governance, kemudian risiko, pengelolaan risikonya, kemudian juga compliance-nya, kepatuhan terhadap baik itu peraturan-peraturan, dan Mbak Amanda kan tahu bahwa salah satu industri yang heavy regulated ya bank itu. Jadi kita harus memenuhi aturan-aturan pokok yang sudah digariskan. Nah, dari ketiga hal ini termasuk juga risk profile lainnya. Ada 8 bentuk risiko yang harus kita kelola. Dan secara kontinu ya kita harus memaintain ini dengan baik. Termasuk juga angka non-performing loan-nya juga menjadi sesuatu pertaruhan bagi kita. Jadi memang tampaknya mudah mengelola bank, tapi juga tidak mudah juga. Maka rambut saya putih. Benar-benar. Terlihat mudah, tapi sebenarnya nggak mudah. Apalagi kondisinya seperti ini ya Pak Supriyatno ya. Oke, nah saya ingin bertanya lagi terkait mengenai ini, yang lagi hangat-hangatnya saat ini menjelang Idul Fitri atau Lebaran. Saat ini kan bisa dibilang pemerintah sudah mulai membuka istilahnya keran untuk mudik gitu ya secara nasional. Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah justru Jawa Tengah ini sebagai istilahnya daerah dengan jumlah pemudik terbesar di Indonesia. Ini pasti kan berdampak secara ekonomi juga pada Bank Jateng sendiri. Nah, ini seperti apa sih melihatnya dan persiapan apa yang dilakukan oleh Pak Supriyatno ya menjelang mudik ini ya Bank Jateng sendiri sudah menyiapkan program-program apa? Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu sejenak ya Pak ya. Usai jeda kita akan kembali dan menemukan jawabannya saudara, jadi tetaplah di Zona Inspirasi. Kembali lagi di Zona Inspirasi, masih bersama Direktur Utama Bank Jateng Bapak Supriyatno. Saudara, tadi sempat terputus Pak mengenai mudik nasional. Nah, ini persiapan apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk menyambut mudik nasional, dan apa ada program nih Pak untuk mendukung mudik nasional ini? Wah, ini mancing ini. Jadi Mbak Amanda, sebelum saya berbicara soal itu, saat ini saja rasanya gerengseng atau animo masyarakat terhadap Lebaran sudah besar. Apa? Jadi penukaran uang, Mbak. Jadi uang-uang receh itu sekarang sudah mulai di setiap cabang kita permintaan cukup besar. Artinya apa? Ya? Mereka sudah ingin menyambut Lebaran dengan tidak sabar lagi. Nah, kemudian kita biasanya setiap Ramadan ini di akhir Ramadan ini kita tentu saja didukung oleh Bapak Gubernur, Pak Ganjar, itu menyediakan mudik bersama Bank Jateng. Apa itu? Jadi kita memfasilitasi bus-bus untuk mudik ke Jawa Tengah tentu saja, di kota-kota Jawa Tengah, termasuk juga kereta api. Jadi dari bus dan juga sampai kereta api gitu ya Pak? Kalau pesawat enggak. Pesawat enggak ya? Nah, animonya sebelum pandemi itu luar biasa. Nah, sekarang ini Bapak Gubernur menginspirasi kita, karena zona inspirasi, ini kita adakan lagi. Nah, pendaftaran sudah mulai, kita sediakan sekitar 65 bus, kemudian juga beberapa kereta api, dan ini sudah sangat antusias mereka. Dan yang lebih menarik, Jawa Tengah ini kan begini, Mbak. Bisa jadi mereka
pulang ke Jawa Tengah, kampungnya di Jawa Tengah di sana, atau mungkin juga mereka yang di Jawa Timur ya lumayan sih dapat bis gratis, kemudian kereta gratis, mampir dulu ke Semarang atau kemana, berulang dilanjutkan ke Jawa Timur. Betul. Nah ini yang terjadi, kenapa Jawa Tengah ini setiap Lebaran itu membludak. Nah, Mbak Amanda mesti pengen tahu syaratnya apa. Iya, Nah, ini saya jadi penasaran syaratnya untuk menjadi apa ya pemudik yang bisa mudik bareng dengan Bang Jateng apa saja? Ya, syaratnya sebenarnya mudah, Mbak. Sekalian pemasaran, nabung saja di Bank Jateng. Nah, Ya. itu dia ya. Dan setiap tabungan itu, setiap akun, itu mendapat kesempatan untuk 4 tiket. Oh, wow. Kan- Satu rekening untuk 4 tiket. 4 tiket. Oke. Jadi kan suami, istri, ya kita asumsinya 2 anak. Oke. Tuh. Nah, siapa yang ingin bergabung, kalau sudah jadi nasabah, hubungi kantor cabang kami di Jakarta untuk mendaftar secara online. Bisa. Jadi gampang sekali sebenarnya cara ikutnya. Gampang, Ya. tapi jadi nasabah dulu. Tapi jadi nasabah dulu, nggak apa-apa itu Nggak itu menabung gitu ya Pak. Habis itu kemudian aktivitas rekeningnya juga tentu saja Harus jalan. Harus aktif ya Harus Pak ya, jangan fiktif juga ya. Oke, ini cara yang mudah dan pendaftarannya sudah bisa dibuka dari tanggal berapa Pak? dari sekarang. Dari sekarang. Besok kita akan nanti yang akan hadir Pak Gub langsung, Pak Ganjar, untuk apa? Nanti mungkin biasanya kita di Halim atau di mana ya, kemudian kita bersama-sama ke Jawa Tengah. Wow, oke. Menarik itu, Mbak. Menarik sekali. Ini adalah salah satu hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang udah lama nggak mudik gitu ya Pak. Akhirnya tahun ini mudik juga ya. Mudik. Nah, tapi kita bicara mengenai itu tadi kan adalah program yang diberikan oleh Bang Jateng untuk menyambut mudik nasional tahun ini. Luar biasa sekali. Tapi kita balik lagi mengenai performa dari Bang Jateng sendiri yang bisa dikatakan agar tetap sehat nih Pak, ya kan? Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bang Jateng agar menjadi tetap bank sehat di tahun lalu dan juga di tahun ini? Ya. Jadi saya kira ini juga berlaku untuk perbankan nasional juga. Jadi bagaimana kita mengelola bank kita untuk sehat. Pertama, kualitas kredit harus terjaga. Kita juga melakukan pembiayaan yang selektif. Nah, itu pertama. Kedua juga teknologi ini juga menjadi sebuah dasar bagi bank untuk ke depan agar di samping sehat juga sustain. Bagaimana dia bisa meneruskan aktivitasnya dengan baik, sehingga sekarang ini kan banyak juga cybercrime, ini juga harus terjaga, risiko pasar juga harus terjaga. Nah, di lain pihak bahwa satu hal yang harus dihadapi oleh Bank Jateng termasuk bank-bank daerah, yaitu permodalan. Jadi bagaimana memperkuat permodalan di masing-masing BPD tentunya, agar apa? Agar dia ke depan bisa lebih punya daya tahan dan daya saing. Karena jangan salah bahwa sekarang namanya bank daerah memang miliknya daerah. Betul. Tetapi secara operasional dia tidak berbeda dengan perbankan nasional maupun perbankan asing. Nah justru daya saing ke depan itu harus menjadi sebuah tantangan. Sehingga apa? Tidak bisa tidak di samping teknologi juga meningkatkan human capitalnya, sumber dayanya. Agar apa? Agar ya we are in the same level dengan national banking. Kira-kira gitu. Betul. Itu harapan kita semua pastinya ya. Yap. Dan kalau gitu ini apa ya, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi Pak Supriyatno ini waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi atas informasi dan obrolannya yang luar biasa inspiratif. Semoga ke depan kinerja dari Bank Jateng ini semakin gemilang lagi, semakin sukses lagi, dan semua program-program yang sudah berjalan dan akan berjalan juga sukses ke depannya. Termasuk mudik ya, mudik bareng ya Pak Jateng. Ayo mudik bareng bersama Bank Jateng. Baik, terima kasih Pak Supriyatno, sehat selalu. Ya, dan saudara tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Zona Inspirasi dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.
Kak Ivo duluan ya. Iya, boleh. Nanti